Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlul fadaili wal karamat. Hadirin ikhwan fiddin yang Allah muliakan, segala puji hanyalah milik Allah semata. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan beliau adalah lautan yang luas membentang dengan kebeningan airnya yang kebiruan. Di sana tersimpan pesona abadi nan alami. Tiada mata yang bosan memandang, tiada hati yang jemu menikmati, tiada orang berhenti menyelami, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Hadirin ikhwan fiddin, bro and bray rahimakumullah. Tatkala kita berbicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang orang-orang muda atau pemuda. Pertanyaannya adalah, mengapa pemuda? Ada yang tahu? Jawab atuh dalam Jumatan. Karena para pemuda-pemuda inilah yang sepanjang zaman senantiasa menginisiasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Begitulah yang terjadi pada Indonesia dan pula yang terjadi pada Islam. Oleh karena itu, pemuda senantiasa identik dengan yang namanya perubahan. Diukir dari hadis Nabi Muhammad SAW kalimat yang sangat indah tentang peran seorang pemuda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Konstantiniyah. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh siapa? Sabda Nabi, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Oleh seorang pemimpin dan pasukannya. Dan ketahuilah bahwasanya pemimpin pada saat itu adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan pada saat itu adalah sebaik-baiknya pasukan. Setelah itu, banyak sahabat Nabi yang berusaha untuk mewujudkan hadis tersebut. Dari zaman sahabat mencoba, gagal. Zaman selanjutnya mencoba, kurang kekuatan. Maka pada zaman Utsmaniyah lah ada seorang pemuda dengan tekad yang kuat ingin mewujudkan hadis Nabi tersebut. Perhatikan apa yang ia lakukan pertama kali. Ia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia cari guru yang baik, datang ke masjid. Setelah itu ia pelajari kenapa orang dahulu gagal menaklukkan Konstantinopel, dan ia menemukan kekurangan-kekurangannya. Hebatnya, setelah itu dia kumpulkan pasukan, dia dekatkan pasukannya kepada Allah. Maka terjadilah ketetapan itu. Konstantinopel dibuka dan ditaklukkan pada tahun 1453 Masehi oleh seorang pemuda berusia 21 tahun yang dikenal sebagai Sultan Mehmed II, atau lebih dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Hadirin ikhwan fiddin, bro and bray rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, Sultan Muhammad Al-Fatih memulai perubahan terbesarnya dengan melakukan perubahan pada dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sekitarnya, daerahnya, negaranya, agamanya, dan bahkan dunia. Lantas, bagaimanakah cara menjadi seorang pemuda yang lebih baik? Sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada 4 perkara. Yang pertama, salimul aqidah. Seorang pemuda harus selamat akidahnya. Kenapa? Firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Merekalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Kedua, sahihul ibadah. Seorang pemuda harus benar ibadahnya. Mengapa?
Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, atau pemuda yang menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, matinul akhlak. Seorang pemuda harus memiliki perangai dan budi pekerti yang luhur. Mengapa? Hal tersebut senada dengan tujuan Rasul diutus ke dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Orang barat mengatakan, knowledge is power, but character is more. Ngerti? Sarua uing dia ngerti. Knowledge is power, but character is more. Ilmu adalah kekuatan, tetapi akhlak lebih utama. Keempat dan terakhir, qawiyul jismi. Seorang pemuda harus memiliki fisik yang kuat. Sabda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Oleh karena itu, seorang pemuda harus berolahraga. Pemuda itu memanah, pemuda itu berenang, pemuda itu berkuda, dan pemuda itu menembak. Kenapa pemuda harus menembak? Karena di zaman sekarang banyak pemudi-pemudi yang ingin ditembak. Hadirin ikhwan fiddin yang Allah muliakan, kesimpulannya adalah peran pemuda sangatlah penting di dalam menyongsong masa depan. Dan perubahan yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda adalah dengan melakukan perubahan pada dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sekitarnya, daerahnya, negaranya, agamanya, dan bahkan dunia. Mudah-mudahan kita semua menjadi pemuda-pemuda yang selalu mendapatkan naungan Allah dan ridho dan taufiknya juga, yang pada akhirnya kita mampu berperan di dalam menyongsong masa depan umat, bangsa, dan agama. Dan kita mampu menjadi pemuda-pemuda yang dapat mendapatkan tujuan kita, yaitu tujuan kita adalah mamah muda. Pengen mamah muda? Mamah muda, manfaat, hikmah, ilmu dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.